Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Cynthia dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 5C, dan hari ini saya akan membahas mengenai PSAK 105, yaitu tentang akad mudharabah. Nah, apa sih itu akad mudharabah? Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Nah, di mana pihak pertama atau si pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau si pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh si pemilik dana. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis akad mudharabah. Akad mudharabah terdapat 3 jenis. Yang pertama mudharabah mutlaqah, yang kedua mudharabah muqayyadah, dan yang terakhir mudharabah musyarakah. Mudharabah mutlaqah ini adalah keadaan di mana sahibul mal atau si pemilik dana memberikan keleluasan penuh kepada si pengelola atau mudharib untuk menggunakan dana modal dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dengan kontrak di mana si pemilik modal atau sahibul mal membatasi ruang lingkup usaha yang dijalankan si pengelola atau mudharib, seperti pada lokasi atau jenis investasi tertentu. Nah, yang terakhir adalah mudharabah musyarakah, di mana mudharabah ini para pemilik dana atau sahibul mal terdiri dari banyak pihak yang memberikan dananya untuk dikembangkan oleh pihak kedua atau bank syariah sebagai mudharib pada bidang atau sektor yang dapat menghasilkan laba. Landasan hukum mudharabah. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian hadis, dan yang ketiga adalah ijma'. Di dalam Al-Quran terdapat di Quran surah Al-Muzammil ayat 20 dan Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Sedangkan di dalam hadis terdapat di hadis riwayat Tabrani dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 dalam kitab Tijarah. Kemudian kita masuk ke rukun dan syarat mudharabah. Yang pertama yaitu pelaku, yang terdiri dari pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua adalah objek mudharabah berupa modal dan kerja. Yang ketiga ijab kabul atau serah terima, dan yang terakhir adalah nisbah keuntungan. Kemudian mengenai skema akad mudharabah, yang pertama yaitu pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah. Kemudian proyek usaha atau kegiatan usaha sesuai akad mudharabah akan dikelola oleh pengelola dana. Kemudian proyek usaha akan menghasilkan laba ataupun rugi. Nah, kemudian jika untung dibagi sesuai nisbah, dan jika rugi akan ditanggung oleh si pemilik dana. Implementasi akad mudharabah di perbankan. Kita lihat dari sisi penghimpunan dana, yaitu yang pertama tabungan berjangka, yang kedua tabungan biasa, dan yang ketiga deposito spesial. Kemudian dari sisi pembiayaan dapat kita lihat dari pembiayaan modal kerja dan pembiayaan khusus. Nah, di dalam pembiayaan ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan pembiayaan. Yang pertama yaitu jenis usaha, yang kedua skala usaha, yang ketiga tingkat kesulitan usaha yang dijalankan, kemudian yang keempat karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dijalankan. Jenis-jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan terdapat dua, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Mengenai pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang bersifat konsumtif. Kemudian kedua, pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal, dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor real. Nah, manfaat mudharabah. Yang pertama yaitu bank akan menikmati peningkatan bagi hasil. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap.
Yang ketiga, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas. Risiko mudharabah terbagi menjadi 3. Yang pertama, side streaming. Yang kedua, lalai dan kesalahan yang disengaja. Yang ketiga, penyembunyian laba oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. And thank you for watching. See you next video. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye bye.